belajar? Siap? Nah, kemarin pembahasan yang kita yaitu mengenai unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik yang ada dalam karya sastra, yaitu karya sastra cerpen. Ya. Buatkan skemanya di bawah. Nah, karya sastra. Karya sastra ini dapat dibagi menjadi dua. Ya, karya sastra apa saja? Karya sastra lama dan karya sastra baru. Itu dari pembagiannya. Ya, tapi kalau kita lihat dari bentuknya, ya bentuk karya sastra ini ada tiga. Nah, apa saja itu bentuk karya sastra? Iya. Dewa. Ada prosa, puisi, dan drama. Itu merupakan bentuk dari karya sastra. Nah, ini ya, dalam prosa sesuai dengan jenis karya sastra itu dapat dibagi menjadi dua kan, ya, prosa lama dan prosa baru. Ya, karya sastra yang menceritakan tentang kisah hidup seseorang dan tidak sampai pada perubahan nasib. Kenapa sih cerpen itu disebut tidak sampai pada perubahan nasib? Apa sih? Apa sih maksudnya itu, Nak? Karena yang menceritakan satu permasalahan. Iya, karena cerpen itu hanya menceritakan satu permasalahan. Tulisannya singkat, padat, dan jelas. Ya, bisa singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, Tidak lebih dari 10.000 kata. tidak lebih dari 10.000 kata. Lalu, Yang ketiga, habis dibaca dalam sekali duduk. habis dibaca dalam sekali duduk. Hanya menceritakan satu permasalahan. Makanya dia disebut sebagai cerita yang habis dibaca hanya dengan sekali duduk. Tapi rasa orang berapa kaum grogi ya? Yang kalau saya sampaikan 13. Terus pertama, pilihan apa? Ayo. Nah, tadi sudah ke ciri cerpen. Sekarang yang kita pelajari kemarin adalah unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Kan? Ada yang bisa membedakan apa sih itu unsur intrinsik dan ekstrinsik? Apa sih perbedaannya ya? Unsur intrinsik adalah unsur yang ada di dalam cerita, sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar cerita. Bagaimana maksudnya ini? Ada yang bisa menambahkan? Ya. Jadi, pembentuk yang ada di dalam cerita. Sebagai pembentuk cerita, ya. Kalau untuk itu ada dua, dan juga sebagai dia sebagai unsur ekstrinsik. X itu artinya di luar, dia sebagai unsur pendukung. Bagus, pilih nomor absen 9. Nomor 2, Desi. Ya, jadi itulah perbedaan antara unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Tadi Agung Desi mengatakan bahwa unsur intrinsik itu adalah unsur yang ada di dalam cerita. Dia sebagai unsur pembentuk. Kenapa sih unsur intrinsik itu dia sebagai unsur pembentuk? Karena pembagiannya ada saja. Tulisan. Ya. Ibu utamakan yang belum mendapatkan tugas sekarang ya. Ya, Lisa.
menulis itu masuk dalam biografi penulis, biografinya ya, riwayat hidup penulis itu. Dan yang ketiga itu ada nilai-nilai yang terkandung dalam ya, sama seperti struktur anatomi ya, dari kepala, badan, tangan, dan kaki. Tidak boleh diacak urutannya ya. Nah ini dia. Sekarang kita lihat
Nah,